Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat untuk semuanya, salam sejahtera, semoga sehat selalu dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Bapak dosen Pak Subhan El Hafiz MSI selaku pembimbing mata kuliah kreatif dan inovatif. Dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk melihat presentasi kelompok kami. Di sini kelompok kami yang beranggotakan Citra Aura Nurazizah, Miftah Arinda Mulya, selaku saya sendiri Raffi Fawas, dan WMP William Wisman. Kelompok kami mempresentasikan kreatif inovatif yang berjudul Kesepian. Apa itu kesepian? Akan dijelaskan oleh anggota kami, yaitu WMP William Wisman. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Raffi Fawas. Saya akan menjelaskan apa itu kesepian. Jadi kesepian itu adalah sebuah keadaan di mana seseorang merasa hampa, sendirian, dan tidak diinginkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. John Cacioppo, seorang psikolog di University of Chicago di Amerika Serikat, kesepian sangat berkaitan dengan genetik. Selain itu, pengucilan, perceraian, dan kematian orang terdekat juga biasanya menjadi penyebab umum kesepian. Kesepian juga suatu keadaan mental dan emosional yang dicirikan dengan perasaan kehampaan, merasa sunyi, tidak memiliki teman, terisolasi, dan tidak adanya seseorang yang memahami akibat dan ketidaksesuaian hubungan sosial yang diharapkan dengan kenyataan kehidupan interpersonal yang menyebabkan terhambatnya atau berkurangnya hubungan sosial yang dimiliki seseorang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Miftah Arinda, apa itu penyebab kesepian. Silakan Miftah. Jadi penyebab kesepian itu ada 3, yaitu 1, memiliki self-esteem yang rendah. Self-esteem yang rendah itu karena cenderung merasa tidak nyaman pada situasi yang beresiko secara sosial. Misalnya, berbicara di depan umum dan berada di kerumunan orang yang tidak dikenal. Dalam keadaan seperti ini, orang tersebut akan menghindari kontak-kontak sosial tertentu. Secara terus-menerus, akibatnya akan mengalami kesepian. Kedua, mengalami adanya kekuatan dalam hubungan yang dimiliki. Maksudnya, ketidakadanya kekuatan dalam hubungan yang dimiliki seseorang. Jadi, hubungan seseorang yang tidak ada kekuatan menyebabkan seseorang itu tidak puas akan hubungan yang dimilikinya dan akan merasa kesepian. Lalu yang ketiga, adanya perilaku interpersonal. Perilaku interpersonal akan menentukan keberhasilan individu dalam membangun hubungan yang diharapkan. Dibandingkan dengan orang yang tidak mengalami kesepian, orang yang mengalami kesepian akan menilai orang lain secara negatif, tidak begitu menyukai orang lain, tidak mempercayai orang lain, menginterpretasikan tindakan dan intensi kecenderungan untuk berperilaku orang lain secara negatif dan cenderung menegang sikap-sikap yang bermusuhan. Lalu ada akibatnya terjadi kesepian yang akan dijelaskan oleh rekan saya Citra Aura Nurazizah. Akibat terjadinya kesepian itu ada 1, putus asa. Putus asa itu Anda akan menjadi orang yang sangat pesimis dan percaya bahwa tidak akan ada hal baik yang akan terjadi pada Anda. 2, Anda merasa tidak berharga dan tidak diperdulikan oleh siapapun. Anda mungkin akan merasa hidup yang Anda jalani sangat buruk. Anda selalu memikirkan kegagalan dan kehilangan yang pernah terjadi dalam hidup. 3, tidak tertarik melakukan aktivitas apapun. Hobi atau kegiatan yang biasanya Anda nikmati mungkin tidak lagi menarik bagi Anda.
Bahkan hal ini juga berdampak pada kehidupan seks Anda dan pasangan. Saat seseorang merasa depresi, hasrat seksualnya bisa menurun drastis. Keempat, sulit berkonsentrasi. Anda biasanya akan susah fokus bahkan untuk hal sepele sekalipun, misalnya menonton TV atau membaca berita di internet. Selanjutnya akan dibahas oleh Raffi Fawaz. Ya, terima kasih Citra. Dari semua masalah yang kita ambil, yang kita angkat dari kelompok kami, dari sebab lalu akibat, kita mendapatkan alternatif solusinya, yaitu adalah box motivation. Box motivation ini dirundingkan dan diawali oleh brainstorming yang sudah ide-ide yang sudah dikeluarkan oleh kelompok-kelompok kami, yaitu dari WMP William Lisman, dari Citra, dan dari Miftah. Oke, selanjutnya. Next. Apa sih itu box motivation? Box motivasi itu adalah kotak yang berisi suatu alasan atau dorongan yang dijadikan sebagai dasar dari semangat seseorang guna mengajarkan sesuatu agar dapat mencapai tujuan atau moto hidup tertentu. Di dalam box motivation ini terdapat banyak sekali motivasi-motivasi berbentuk kata-kata yang bisa memotivasi orang, yang bahkan bisa berdampak positif banget untuk orang-orang menjadi dorongan atau semangat guna mengejarkan sesuatu yang ia inginkan. Selanjutnya next. Proses menangani box motivation. Gimana sih box motivation itu bisa terjadi? Awalnya kita harus merasakan perasaan kesepian. Ketika orang merasakan kesepian, kita bakal bisa mencurahkan semua itu di dalam box motivation. Langkah selanjutnya ketika orang sudah merasakan perasaan kesepian, kita memberikan form untuk sharing-sharing cerita atau keluhan yang dirasakan oleh orang. Langkah selanjutnya, lalu kita akan memberikan box motivation tersebut ketika orang sudah memberikan form untuk sharing cerita mereka, dan di saat kita memberikan box motivation itu, situ akan banyak cara menangani ketika orang merasa kesepian dengan motivation yang ada di box motivation itu tersebut. Selanjutnya, next. Ini adalah salah satu contoh yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu bentuk Google Form untuk menuliskan cerita kamu yang bakal kita motivasi atau kita isi atau curahkan di dalam box motivation itu tersebut. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan oleh kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak diinginkan atau menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.